wabarakatuh. Hai, selamat sore buat teman-teman semua, teman-teman Sri HM channel dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini aku mau ngoceh teman-teman. Mau ngoceh karena kelamaan nggak pernah ngoceh, jadi aku di video kali ini aku mau ngoceh buat teman-teman semua. Buat yang benci jangan dibenci ya, dikangenin gitu, masa dibenci ya. Jadi di ocehanku kali ini ya buat teman-teman semua, bukan aku mempergurui ya, tapi buat teman-teman aku semua yang masih ada di PT atau yang sudah ada di Hong Kong, tolong diperhatikan ya. Jangan, nih warning ya, warning buat teman-teman semua, tolong diperhatikan ya, jangan sampai kalian meminjamkan KTP ataupun paspor, pokoknya identitas kalian semua kepada siapapun, entah pada teman, entah pada saudara, entah pada siapapun. Pokoknya ya intinya kalau kerja di luar negeri itu jangan sampai meminjamkan identitas apapun kepada teman atau saudara, bahkan mungkin ke adik kandung, kakak kandung yang ada di sini. Pokoknya jangan sampai, entah buat kebutuhan apapun itu jangan pernah dilakukan ya buat teman-teman semua. Karena apa? Karena sudah banyak banget kasus yang meminjamkan identitas kalian untuk pastinya gitu ya, pastinya ketika teman kita meminta identitas kita, meminjam identitas kita, terus otomatis itu untuk meminjam uang ke bank ya kan. Nah jadi buat teman-teman semua, kalaupun kalian butuh banget uang, entah itu buat apa ya, tolong ya, harap jangan sampai meminjamkan identitas kalian untuk orang lain, meminjam uang ke bank ya buat teman-teman semua. Karena apa? Karena kasusnya itu banyak banget aku lihat, pokoknya banyak banget aku lihat itu kasusnya pinjam meminjam identitas. Awalnya misalnya berteman sangat akrab, kemana-mana sering bareng, pokoknya sering bareng kayak gitu, terus akhirnya nanti ujung-ujungnya akan meminjam identitas kalian, dan otomatis kan karena udah bareng kayak gitu kan percaya kan, nggak mungkin dia bohong gitu kan. Terus nanti pinjemlah uang ke bank dengan identitas kalian, walaupun kalian cuma jadi saksi, tapi kalau kalian dimintain KTP, kalian itu akan kena kasusnya. Dan itu banyak banget yang kayak gitu, padahal mereka udah senior gitu ya, senior dalam arti udah lama di sini, itu pun juga banyak yang mengalami hal seperti itu. Dan pada akhirnya ketika kalian meminjamkan identitas kalian untuk pinjam uang, biasanya itu kalau orang yang nggak baik, pasti ujungnya nanti orang yang meminjam tidak tanggung jawab dan dia kabur. Akhirnya yang dicari itu saksi, padahal dia cuma saksi. Misalnya dia nggak pakai uangnya, tapi dia cuma saksi, tapi dia tanda tangan dan ada KTP-nya di situ. Itu pun dia yang akan dikejar, sampai kemanapun akan dikejar. Jadi kalaupun dia udah balik ke Indonesia, dia pun akan dikejar di Indonesia ya buat teman-teman semua. Jadi perhatian untuk teman-teman semua, janganlah kita memakai hati gitu ya untuk iya ya aku kasihan sama dia lagi butuh buat ini, akhirnya dipinjemin lah identitas itu. Jangan sampai ya buat teman-teman semua, karena itu nyawa kita. Jadi kalau nanti kalian kena kasus seperti itu, ketika kalian meminjamkan identitas kalian kepada teman kalian, tapi teman kalian nggak bertanggung jawab, otomatis akan didatangi ke rumah majikan kalian yang jadi saksi.
akan ada tagihan, dan kalau nggak dibayar mereka akan terus dan terus menagih, dan itu pun akan terus berkembang gitu ya. Maksudnya utangnya itu akan berkembang, jadi bukannya orangnya menghilang terus utangnya lunas, enggak, tapi yang jadi saksi itu akan dikejar. Dan lebih parahnya lagi, ketika kalian menjadi saksi dan dikejar sama bank tersebut, biasanya anak itu akan ibaratnya kalau orang Indonesia itu dipecat dari majikan, kalau di sini diinterminate sama majikan, karena memang dia membuat kesalahan dan dia nggak bisa nuntut. Jadi buat teman-teman semua, untuk pengalaman, jangan sampai kalian meminjamkan KTP ataupun paspor kepada yang kasusnya seperti itu, karena teman akrab gitu, akhirnya dipinjamin tapi akhirnya nggak tanggung jawab, dan dia harus mempertanggungjawabkan sendiri. Dan dia bukan hanya mempertanggungjawabkan utang tersebut sampai lunas, tapi dia juga harus mempertanggungjawabkan kepada majikan. Biasanya kayak gitu, soalnya kalau dari banknya udah datang ke rumah, otomatis ketemu majikan, terus ada surat ke rumah majikan, kan otomatis orang sini nggak suka, ya kan? Karena kita ikut orang, terus orang itu ditagih terus gitu ke rumah, otomatis majikan kan nggak suka, mencemarkan nama baik majikan juga. Jadi buat teman-teman semua itu harus hati-hati ya, karena ketika kalian berhubungan utang dengan bank, apalagi dengan identitas, walaupun kalian cuma nanti misalnya cuma jadi saksi, itu kalian yang akan dikejar ya buat teman-teman semua. Jadi ini buat pengalaman aja, jadi berhati-hati di sini, selalu jaga apa yang menjadi ya pokoknya harus menjaga identitas kalian gitu, jangan asal meminjamkan kepada siapapun. Ini peringatan buat teman-teman semua ya, soalnya tadi aku udah bilang dari tadi, soalnya di sini banyak banget kasus yang meminjamkan KTP, apalagi paspor, terus ujungnya nanti dia akan bingung sendiri, ujungnya dia akan diinterminate. Kita nggak mau kita jauh-jauh dari Indonesia ke luar negeri kena masalah di sini kan. Jadi buat teman-teman semua, tolong kalian lebih pintar sedikit. Identitas kalian adalah milik kalian, jangan pernah meminjamkan apapun kepada teman kalian. Lebih baik kita ibaratnya ngasih dengan ikhlas daripada kita meminjamkan itu enggak banget. Jadi ketika nanti kalian akan utang juga ringas ya, kalau bahasa Jawanya ringas. Jadi buat teman-teman semua ya, nasihat sekali lagi, jangan sampai kalian meminjamkan identitas KTP atau paspor kalian, karena itu akan mempersulit kalian kalau teman kalian itu nggak bisa dipercaya. Dan di sini itu banyak banget yang seperti itu. Jadi ujung-ujungnya itu yang meminjam nggak bertanggung jawab, dan akhirnya yang bertanggung jawab itu yang menjadi saksi, padahal dia cuma menjadi saksi, tapi akhirnya dia yang harus bertanggung jawab. Dia dikejar, bahkan dia harus melunasi. Kalau nggak melunasi, dia akan dikejar sampai ke Indonesia. Bukan berarti kita pulang ke Indonesia utangnya lunas, enggak. Kalau seperti itu mungkin banyak orang ya akan meminjam di sini terus pulang ke Indonesia kabur. Tapi di sini enggak, semuanya akan terus berjalan. Jadi ketika utang di sini banyak tapi belum, otomatis kita akan ditagih di Indonesia. Jadi tetap semuanya itu bersangkutan gitu ya. Jadi kalau kalian punya utang di Hong Kong ke bank, kalian pulang ke Indonesia, otomatis tetap akan ada penagihan ke Indonesia. Nanti malah itu akan merepotkan keluarga di Indonesia dan membuat susah kan buat teman-teman. Apalagi kita tujuan kerja di luar negeri, pingin banyak keinginan gitu ya. Ada yang pingin lebih baik, ada yang pengen pokoknya berbeda orang, berbeda keinginan, berbeda tujuan, intinya kan gitu. Yang jelas ingin sukses kayak gitu kan. Jadi buat teman-teman semua, sekali lagi, jangan pernah meminjamkan identitas kalian kepada siapapun, kawan, sahabat, ataupun kakak ataupun adik, karena itu akan mempersulit kalian apabila yang meminjam itu tidak bertanggung jawab. Dan aku lihat itu selalu kasusnya itu temen meminjamkan, akhirnya dia yang harus bertanggung jawab karena yang meminjam menghilang.
dan menghilang itu karena yang meminjam kan otomatis sudah lah ada saksi gitu kan, jadi otomatis yang dikejar saksi. Walaupun yang meminjam bisa lepas, tapi si saksi itu nggak bisa lepas, kebanyakan saksi yang jadi korban. Jadi buat teman-teman semua, hati-hati kalau kerja, hati-hati juga ya, menjaga identitas kalian, jangan asal pinjam, dan kalau bisa jangan sampai dipinjamkan ke siapapun, karena kita hidup di negeri orang, resiko apapun kita harus tanggung sendiri. Orang lain hanya bisa memberikan saran atau nasihat, tapi mungkin nggak bisa menolong secara keseluruhan kesusahan kita. Apapun itu yang terjadi, perbuatan kita, tetap kita yang bertanggung jawab. Maksudnya diri sendiri yang bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita sendiri. Jadi buat teman-teman semua, jangan sampai kalian mau diiming-imingin uang untuk meminjamkan identitas kalian, tapi ujungnya kalian yang akan susah. Gitu aja buat teman-teman semua. Sekali lagi, jangan sampai meminjamkan identitas apapun ke siapapun ketika kalian ada di luar negeri. Oke, buat teman-teman semua, terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Itu tadi ya, warning dari saya karena banyak banget kasus teman yang kayak gitu, dan semoga ini bisa memberikan sedikit masukan buat teman-teman semua ya, karena memang kasihan orang yang menjadi saksi seperti itu, dia akan, ya intinya kasihan lah ya. Sekali lagi buat teman-teman semua, jangan sampai kalian meminjamkan identitas kalian pada siapapun. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Itu tadi ya, sedikit informasi, sedikit masukan, karena memang banyak yang terjadi seperti itu. Jadi buat teman-teman semua harus lebih pintar, lebih pokoknya lebih pintar lah ya. Apalagi kita sudah kerja di luar negeri, harus lebih pintar. Jangan sampai kita kena masalah di negeri orang. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum. In my veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pause, no I push play, I won't stop till I make a change.